Baiklah, perkenalkan nama saya Hidayatullah dari kelompok 6 Sigma. Saya akan menjelaskan tentang kerucut. Berawal dari definisinya. Dari definisi 8.1, bidang kerucut adalah suatu bidang yang terbentuk oleh garis-garis yang melalui sebuah titik, tetap P, dan memotong atau menyinggung sebuah kurva yang terdapat pada suatu bidang. Titik P di luar bidang A. Kurva K disebut garis arah, P disebut puncak bidang kerucut. Seperti yang terlihat pada gambar 8.1. Pada gambar tersebut, kita sudah melihat di mana P adalah garis yang memotong dan menyinggung kurva yang terdapat pada titik A. Selanjutnya, pada definisi 8.2, suatu bidang A yang memuat sebuah kurva tertutup sederhana K dan suatu titik P di luar bidang A. Setiap titik pada K merupakan ujung suatu ruas garis dan ujung yang lain adalah titik P. Gabungan sebuah ruas garis dan kurva K beserta titik dalam interiornya dinamakan kerucut. Seperti pada gambar 8.2. Pada gambar tersebut sudah jelas gambarnya sudah terlihat seperti kerucut. Selanjutnya, pada definisi 8.3, bidang P yang memotong bidang kerucut menurut garis pelukis disebut bidang singgung. Selanjutnya, teorema 8.1, bidang singgung suatu kerucut berdiri tegak lurus pada bidang melalui sumbu kerucut dan garis pelukis yang merupakan garis persekutuan antara bidang kerucut dan bidang singgung tersebut. Selanjutnya, kerucut adalah sebuah bangun ruang limas istimewa yang mempunyai bentuk alas lingkaran dengan suatu titik puncak. Mengapa disebut limas istimewa? Karena bentuk alasnya merupakan lingkaran, sehingga sisi tegak menjadi lengkung. Jadi, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, caping petani, dan kon es krim. Demikian yang ada di definisi kerucut. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Afrian Lisa Putra dari kelompok 9 Sigma. Saya akan menjelaskan lanjutan dari kerucut yang disampaikan oleh Dayat, yaitu unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut terbagi menjadi 6. Yang pertama, selimut kerucut. Yang kedua, bidang alas. Yang ketiga, diameter bidang alas. Yang keempat, jari-jari bidang alas. Yang kelima, tinggi kerucut. Dan yang keenam, garis pelukis.
Dan yang tadi telah saya sebutkan, yaitu yang pertama selimut kerucut. Selimut kerucut yaitu yang mengelilingi lingkaran alas kerucut yang dikelilingi dan titik puncaknya yang menyelimutinya ialah adalah alas kerucut. Dan yang selanjutnya ada bidang alas. Bidang alas yang yaitu yang menjadi alas kerucut itu yang lingkarannya itu. Dan yang seperti lingkaran itu ialah bidang alas. Dan selanjutnya diameter bidang alas. Diameter bidang alas yaitu diameter dari lingkaran alasnya itu yang telah seperti gambar ini setengah dari kerucut, setengah dari alas kerucut, itu diameter kerucut. Dan selanjutnya ada jari-jari bidang alas. Jari-jari bidang alas itu yaitu dari setengah dari diameter bidang alas, setengah dari diameter bidang alas. Dan selanjutnya tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu antara titik puncak dengan alas kerucut disebut dengan tinggi kerucut. Dan yang terakhir adalah garis pelukis. Garis pelukis itu seperti yang berbentuk segitiga, yang membentuk segitiga di kerucut, yaitu menyatukan antara alas kerucut dan titik puncak. Dan selanjutnya unsur-unsur kerucut. Itu penjelasan dari unsur-unsur kerucut. Yang pertama, selimut kerucut adalah selimut kerucut inilah yang disebut dengan sisi lengkung kerucut. Sisi lengkung kerucut itu yaitu yang mengelilingi antara alas kerucut dan titik puncak. Dan yang kedua adalah titik puncak. Titik puncak itu adalah titik paling atas di kerucut. Titik yang berbentuk runcing ini itu disebut dengan titik puncak. Yang ketiga ada garis pelukis. Garis pelukis itu garis yang mereng ini. Garis yang menghubungkan puncak kerucut dengan titik sembarangan pada rusuk bidang alasnya. Itu yang disebut dengan garis pelukis yang setelah saya tunjuk tadi, yang garis mereng ini. Menyatukan antara alas kerucut dan titik puncak. Yang keempat ada alas. Alas berbentuk lingkaran terdiri dari diameter alas dan jari-jari alas. Nah, yang berbentuk lingkaran ini disebut dengan alas yang memiliki diameter yaitu setengah dari lingkaran ini dan jari-jari yang setengah dari diameter tersebut. Dan yang terakhir ada tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu adalah garis lurus yang menghubungkan puncak kerucut dengan titik pusat lingkaran bidang alas kerucut. Tinggi kerucut selalu tegak lurus dengan bidang alas sehingga membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, di sini tinggi itu di antara titik puncak dan tengah-tengah alas kerucutnya, dan membentuk sudut siku-siku bila membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari alasnya. Jadi membentuk sudut siku-siku dia. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi sifat-sifat kerucut.
Yang pertama sifat-sifat yang pertama adalah perkenalkan, nama saya Fernando Farizi Kurniawan, saya dari kelompok 9 Aljabar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari sifat-sifat kerucut yang mana materi ini sebelumnya telah melanjutkan materi sebelumnya dari yang disampaikan oleh teman saya Aldi. Pertama saya akan menjelaskan sifat-sifat kerucut, yaitu sifat-sifat kerucut yang pertama adalah alas berbentuk lingkaran. Kedua, memiliki satu buah rusuk yang berupa garis lengkung. Memiliki satu buah titik puncak. Memiliki dua bidang sisi, yaitu sisi tegak atau selimut dan sisi alas. Jaring-jaring kerucut. Kerucut ini memiliki jaring-jaring yang terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran dan juring lingkaran. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Yang ini merupakan kerucut yang sudah jadi, dan ini jaring-jaringnya, yaitu ini di mana adalah titik, ini adalah juring lingkaran yang kemudian membentuk selimut, titik selimut di sini nih seperti kita lihat, dan ini lingkaran yang mana akan membentuk alas pada kerucut di samping. Lalu yang kedua, luas permukaan kerucut. Kerucut ini terdiri dari titik puncak, selimut, dan alas. Untuk luas permukaan kerucut, kita bisa jumlahkan luas semua bangun yang menyusun kerucutnya, yaitu juring dan lingkaran. Luas juring yang mana kita tahu itu rumusnya adalah VRS. Lalu luas lingkaran adalah VR kuadrat, maka kita simpulkan bahwa luas permukaan kerucut adalah VR kuadrat ditambah dengan VRS. Atau bisa disederhanakan menjadi VR dikali R ditambah S. Juring ini biasanya kita temukan pada lingkaran itu biasanya garis ini nih jari-jari, dan ini ada titik lengkungnya. Lalu kalau diberi garis tengah itu bisa disebut busur. Rumus luas selimut kerucut terpancung. Rumusnya adalah R dikali alfa ditambah jari-jari kecil dikali jari-jari kecil ditambah jari-jari besar. Pembuktian. Yang mana bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Ini adalah gambar kerucut yang terpancung. Nilai X garis pelukis kerucut kecil dapat dicari dengan langkah-langkah berikut. X per X tambah A sama dengan R per R besar. Lalu X dikali R besar sama dengan X plus A dikali R kecil. X kali R besar sama dengan X R kecil ditambah A R kecil. X R besar dikurang X R kecil sama dengan A kali R. X dikali R besar dikurang R kecil sama dengan AR. Lalu X-nya bisa kita cari, bisa dibuktikan dengan AR kecil per R besar dikurang R kecil. Yang mana langkah-langkah pembuktian itu bisa kita lihat pada gambar di samping ini ya. X itu sama dengan X plus A. Ini kita cari di sininya dulu. Ini bisa dicari dengan kekongruenan sama dengan R dikali R besar. Ya, itu bisa dicari dengan kekongruenan bangunan. Lalu rumus luas diperoleh dengan mengurangkan luas selimut besar dari luas selimut kecil. Hasilnya bisa terlihat seperti ini. Luas selimut itu kan yang mana kita tahu itu R dikali R1 dikali S1 dikurang R kali R2 dikurang S2. Maka bisa kita lihat seperti pada gambar di samping, luas selimut itu sama dengan hasilnya R dikali A dikali R plus R besar. Lalu setelah ini teman saya yang akan melanjutkan yang dilanjutkan oleh Ismail dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Ismail dari kelompok 4 eksponen yang akan melanjutkan dari materi teman saya tadi.
yaitu yang mana ini tadi? Yang mana ini tadi? Kayak mana ini nanti Pak? Panggilan lihat. Ini contoh soalnya yang lanjutin apa volume kerucut ini? Ya, terus kemana nantinya kemana? Jelaskan ada musuh. Ini udah tadi Nando. Bawahnya lagi. Itu soal Bawah contoh soal ini. volume kerucut. Coba dulu. Loh, nggak ada yang ben. Kayak mana aku bisa nyelesain nggak ada yang bantuinnya? Aku nggak paham kata gue. Karena gimana semua ini? Udah bilang aku nggak paham jadi. Lu tadi volume apa? Ini contoh soal volume kerucut. Mana nih? Jelasin aja udah. Ini contoh soalnya. Baca aja baca. Selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah kap lampu berbentuk kerucut terpancung dengan ukuran jari-jari lingkaran atas 9 cm dan jari-jari lingkaran bawah 15 cm. Luas permukaan kap lampu tersebut adalah berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal dapat diperoleh beberapa informasi seperti berikut. Pertama yaitu jari-jari lingkaran atas R sama dengan 9 cm. Jari-jari lingkaran bawah yaitu R besar sama dengan 15 cm. Garis pelukis kerucut terpancung atau B sama dengan 10 cm. Luas selimut kap lampu sama dengan luas selimut kerucut terpancung. Luas selimut kerucut terpancung luasnya sama dengan R kali B V kali B dikali R besar tambah R kecil. Luas V kali 10, di mana 10 ini dapat dari B tersebut yang yaitu garis pelukis kerucut yang terpancung tadi, yaitu 10 cm. Berarti V dikali dengan 10. Dikali dengan R besar, di mana R besar adalah 15 cm yang terdapat pada jari-jari lingkaran bawah yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu ditambahkan dengan 9, yaitu R kecil, di mana R kecil adalah jari-jari lingkaran atas, yaitu 9 cm. Jadi volume kerucut terpancung tersebut adalah 240 V cm. R. 240 V cm. Pangkat 2. Centimeter persegi. 240 V cm persegi. Gitu. Volume kerucut sama dengan 1/3 VR pangkat 2 kali T. Dimana V sama dengan 22/7. Konstanta lingkaran R adalah radius lingkaran alas dan T adalah tinggi kerucut. Volume kerucut terpancung dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang ini yaitu cara pertama seperti yang kita lihat pada gambar ini, yaitu
volume 2 sama dengan 1/3 dikali V R2 kuadrat dikali T2. Volume 1 sama dengan 1/3 dikali V R1 pangkat 2 X dikali T1. Yang mana bisa dilihat di sini V sama dengan ada V1 dan V2. V sama dengan 1/3 dikali V R2 pangkat 2 dikali T2 dikurang 1/3 X V 1/3 dikali V R2 pangkat 2 dikali T2. Berarti ini tadi satu ini tadi. Berarti ini tadi 1/3 dikali V R1 pangkat 2 dikali T1 dikurang 1/3 kali V R2 pangkat 2 dikali T2. Jadi volume terpancung yaitu sama dengan 1/3 V R1 pangkat 2 kali T1 dikurang R2 pangkat 2 dikali T2. Di dalam kerucut terpancung itu yaitu ada alas tutup, ada selimut kerucut, ada selimut kerucut terpancung. Di mana volumenya yaitu 1/3 VA kali R besar R kecil tambah R pangkat 2 tambah R kecil pangkat 2. Keterangan A adalah tinggi kerucut terpancung, R besar adalah jari-jari alas, R kecil adalah jari-jari tutup. R kecil adalah jari-jari tutup. Ini yaitu cara kedua. Misalkan jari-jari alas kerucut terpancung R sama dengan R, jari-jari tutup kerucut terpancung sama dengan R kecil, dan tinggi kerucut terpancung sama dengan A. Bentuk rumus cepat dan ringkas untuk menghitung volume kerucut terpancung akan sama dengan V 1/3 VA kali R besar R kecil tambah R pangkat 2 tambah R besar pangkat 2 tambah R kecil pangkat 2. Ini yaitu contoh soal. Diketahui panjang diameter bawah 21 cm dan panjang diameter atas 7 cm. Volume kerucut yang terpancung di atas adalah, jawab, diameter bawah D1 sama dengan 21 cm. Jari-jari lingkaran bawah R sama dengan R yaitu 21/2 sama dengan 10,5 cm. Diameter atas yaitu D2 sama dengan 7 cm. Jari-jari lingkaran atas yaitu R kecil sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 3,5 cm. Tinggi kerucut sama dengan T yaitu 24 cm seperti yang sudah terletak pada gambar, yaitu tinggi kerucut 20 cm. Udah, pembahasan. 24 cm. Nah, di sini adalah pembahasan tadi. Misalkan tinggi kerucut terpancung adalah A, yaitu A tinggi kerucut. Tinggi kerucut terpancung dapat diketahui dengan cara berikut. Menghitung volume kerucut terpancung. Volume yaitu sama dengan 1/3 V A dikali R besar R kecil tambah R besar pangkat 2 tambah R kecil pangkat 2. Volume yaitu 1/3 V dikali 16. 16 ini dapat dari 16 dikali 10,5
Yaitu seperti yang telah kita dapat tadi dari sini tadi. 10,5 jari-jari lingkaran. Dikali 3,5 ditambah 10,5 pangkat 2 ditambah 3,5 pangkat 2. Pi 1/3, volume yaitu 1/3 Pi dikali 16 dikali 36,75 tambah 110,25 tambah 12,25. Volume yaitu 1/3 Pi kali 16 kali 156,25. Pi 2548/3 Pi sama dengan 849 1/3 Pi centimeter. Jadi volume kerucut terpancung tersebut adalah 849 1/3 Pi centimeter. Nah, baiklah, sekian dari penyampaian kami. Bila ada salah dan janggalnya, maklumlah kami dari manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, hentikan berbagi nih. Hentikanlah kamu. Hentikan berbagi ini tadi kan. Hah? Bukan. Mana? Udah, itu dilepas. Apa gadget tadi? Ini nah, masih di sini. Keluar dia. Mana? Ke sini larinya. Ini mana nih? Ini nah, kamu nah gambar jeda.